orang hebat punya pride sendiri-sendiri. Nah, membuat pride itu bisa rapat dalam satu barisan, dalam satu rampak barisan, itu pekerjaan yang tidak mudah. Kemampuan terbaik saya itu sebenarnya main catur. Jadi kalau papan catur yang 64, apa bedanya petak E5 yang di sentrum itu warnanya hitam atau gelap, petak G4 tuh putih. Kenapa orang jalan E2, E4, pion depan raja itu bagian dari sentrum. E4, D4, E5, D5. Kenapa nggak pion pinggir depan benteng? H2, H3 jalan ini daerah peri-peri, Ciputat. Orang bawa sayur. Kalau E4, D4, E5, D5 itu arahnya istana negara. Iya. Kalau sekarang kan kita semua bansos, bagi duit. Ini sosialisme yang menurut saya keliru, sosialisme yang salah arah. Dan yang terakhir 2009 saya juara di Korea Open. Sebelum saya dilantik jadi anggota DPR RI. Nah, singkat kata, kalau ditanya siapa lawan terberat, saya KO lawan Garry Kasparov. Pada hari ini saya akan berbincang dengan ini tamu spesial dan luar biasa. Kata kuncinya itu dari Grandmaster Catur, sekarang urusannya itu adalah percaturan perpolitikan nasional. Siapa lagi kalau bukan Bapak Utut Adianto, Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Pak Utut, selamat siang, terima kasih sudah mau luangkan waktu untuk hadir di Banteng Senayan ini. Ya, selamat siang Bung Ansi Lema, sahabat kita di Senayan, Banteng Senayan dari Dapil 2 NTT, dan semua para pemirsa podcast Banteng Senayan. Pak Utut ini tampaknya kelihatannya sibuk sekali. Ini apa lagi yang sedang dikerjakan Pak Utut sebagai ketua fraksi ini? Kalau pekerjaan ketua fraksi 3 hal. Kalau yang mudah dimengerti adalah memimpin, mensinkronisasi, mengharmonisasi kegiatan di fraksi, tentu atas perintah partai. Yang kedua, membuat lapangan hubungan antara, karena kebetulan kita adalah partai pemerintah, membuat hubungan pemerintah dan partai sejuk dan semua berjalan lancar. Yang ketiga, ya nggak bisa dijelasin di sini. Pak Utut ini ngurus 128 anggota ini gimana Pak Utut? Kalau dibilang ngurus ya enggak. Orang ke Senayan, apalagi teman-teman anggota fraksi, kita punya tagline Banteng Senayan. Mereka orang-orang hebat dari berbagai bidang. Kalau tadi Bung Ansi Lema bilang Grandmaster Catur, ada yang Grandmaster, ada Diva seperti Mbak Krisdayanti, ada Ketua DPR RI yang memang cucu proklamator, anak Presiden RI kelima, dari berbagai disiplin ilmu, dari berbagai jenis pekerjaan, dari berbagai latar belakang. Pekerjaan paling sulit adalah mengkoordinir. Mereka orang-orang hebat semua. Orang hebat punya pride sendiri-sendiri. Nah, membuat pride itu bisa rapat dalam satu barisan, dalam satu rampak barisan, itu pekerjaan yang tidak mudah. Jadi Pak Utut lebih sulit jadi pecatur atau jadi ketua fraksi atau politisi nih Pak Utut? Kalau hemat saya, di sini pekerjaan yang jauh lebih sulit. Karena kalau keliru, kalau mohon maaf sekali, kalau zaman dahulu bisa bahaya sampai ke pusara. Kalau yang kedua penjara. Kalau sekarang maksimum penjara. Tetapi bukan soal penjaranya. Semua berdampak ketika kita mati, kita dikenang sebagai apa. Tapi lagi-lagi partai kita semua, mudah-mudahan yang saudara pemirsa di podcast ini akan menambah suara partai kita ini adalah, kita ini konsepnya berjuang untuk kesejahteraan rakyat.
Ya, Pak Utut, ini podcast Banteng Senayan ini kan ada antara lain juga karena inisiasi Pak Utut dan Pak Bambang Pacul sebagai pimpinan fraksi. Mungkin Pak Utut bisa menjelaskan kenapa harus ada media Banteng Senayan ini, Pak Utut? Pertama, anggota fraksi kita semua pekerja keras. Kalau ada yang saat ini nggak bekerja keras, biasanya kendala kesehatan, usia, ataupun kendala yang lain. Tetapi mereka bekerja keras, sekeras-kerasnya, bergandengan dengan rakyat di bawah, tetapi nggak banyak juga yang tahu. Yang tahu masa pendukungnya di dapil. Nah, ini wahana sebenarnya inisiatornya dari Mas Pacul. Saya bagian ngegongin aja, oh iya bagus. Tentu kalau semua ide ada konsekuensi ke biaya. Semua ide tentu ada plus minusnya. Nah, minusnya kita deteksi sedikit, plusnya ini bagian dari teman-teman yang belum dikenal di dapil jadi lebih dikenal lagi. Jadi mudah-mudahan di tempat Bung Ansi Lema, tadinya 2 kursi DPR RI, Brother Herman Heri dan Bung Ansi Lema, setidaknya tetap 2 dan provinsinya nambah. Dan syukur-syukur kabupaten kota juga. Jadi ini media untuk menyampaikan pesan kepada publik bahwa ini loh sebenarnya anggota fraksi ini bekerja untuk rakyat. Begitu Pak Utut ya? Iya, kita sesungguhnya iya. Kan kalau kita dengar Ibu Ketua Umum kita selalu bilang turun ke bawah supaya bonding. Mohon izin, sebetulnya Ibu melakukan cambuk ke kita-kita. Tetapi kita kan sebenarnya udah jalan. Mohon izin waktu 15 September 2021 ketika kita bersama-sama mendukung Ibu Ketua DPR RI untuk menjadi salah satu kandidat, kita membuat kepak sayap kebinekaan. Dari 80 dapil kita punya 74 dapil di DPR RI yang kita punya anggota. Kita sekarang 128. Mudah-mudahan dengan publik paham kinerja anggota fraksi kita bisa menambah. Paling enggak orang yang senang membaca, senang mendengar, senang melihat, tahu, oh iya ya ternyata teman-teman fraksi PDI Perjuangan tuh pekerja keras dan mereka orang yang sangat bisa dipercaya. Salah satu ukurannya Bung Ansi dan teman-teman pendengar podcast ini, laporan ke fraksi kita paling banyak. Setahun tuh berkisar antara 70 ke 90. Nomor 2-nya sepertiganya PKS. Orang mengadu ke sini nggak pernah kita tolak. Kecuali memang lagi nggak ada orang. Dari orang mengadu itu kan ada trust, ada harapan. Bahwa fraksi kita akan mengaspirasikan dan akan mengartikulasikan dan memperjuangkan. Nah, baru sepertiganya PKS, baru separuhnya Golkar. Artinya Pak Utut, trust ini, kepercayaan publik ini memang dibangun di atas kerja-kerja konkret fraksi PDI Perjuangan ya Pak Utut? Kalau menurut saya iya, tapi kalau saya sebut nanti contoh-contoh jatuhnya narsis. Kelebihan partai kita kan kita memang datang dari bawah, bonding kepada rakyat bawah itu bukan pekerjaan yang melawan DNA badan kita. Orang seperti misalnya Bung Masington tuh udah ada. Metro Mini, supir bus, itu semua pasti milik dia. Bukan karena wajahnya, tetapi ada bonding. Bung Ansi Lema, neces buat orang NTT. Ini setelannya neces. Neces tuh rapi sekali. Tetapi pasti bukan karena rapinya, ada emotional bonding. Nah Pak Utut ya apa adanya, sederhana gini. Tetapi ketika di bawah, kalau memang rakyat, sembari minum kopi dikit, rakyat memang meminta bantuan, kalau kita bisa pasti kita jalanin. Di bawah tuh apa? Di bawah tuh pasti minta kalau anaknya sakit, masuk sekolah, masuk ke mau jadi ASN atau kebutuhan seremonial, lagi hamil 7 bulan, ngawinin. Kalau yang kawin lagi mohon maaf nggak kita nggak bantu. diladenin. Iya, begitulah karena kan permintaan macam-macam. variasinya A to Z, bahkan kalau saya bikin klasternya mungkin ada 17 gitu. Klasternya. Jadi sesungguhnya kita bangga dengan anggota fraksi kita. Kalau ada kekurangan, kita bukan malaikat. Kita pasti ada kelemahan, tetapi sekali lagi
bahwa teman-teman fraksi sudah bekerja keras. Semua sudah begitu. Tuh Mas Pacul tuh hidupnya didedikasikan untuk fraksi dan juga bagaimana memimpin elektoral. Nah kalau orang kayak saya, belum ditanya Bung Ansi, kemampuan terbaik saya tuh sebenarnya main catur. Jadi kalau papan catur yang 64, apa bedanya petak E5 yang di sentrum, itu warnanya hitam atau gelap, petak G4 tuh putih. Kenapa orang jalan E2, E4, pion depan raja itu bagian dari sentrum. E4, D4, E5, D5. Kenapa nggak pion pinggir depan benteng? H2, H3 jalan ini daerah peri-peri, Ciputat. Orang bawa sayur. Kalau E4, D4, E5, D5 tuh arahnya istana negara. Iya. Itu sentrum. Kalau kuda di E4, 8 penjuru angin tuh. Petak F6, G5, G3, F2, D2, C3, C5, D6. Nguasain di situ sentral. Ya kalau di bisnis ya jalur distribusi, jalur untuk memproduksi ya di situ. Pak Utut ini karena Pak Utut sudah menyinggung catur, saya juga tertarik untuk bicara soal ini Pak. Pak Utut ini dikenal sebagai pecatur Indonesia termuda yang mendapatkan gelar Grandmaster. Kalau tidak salah usianya 21 tahun ya Pak Utut. Betul, itu tahun 86 di Dubai. Tanpa terasa tahun 86 berarti 37 tahun yang lalu. Iya. Saya bertanding tahun 79 di luar negeri di Puerto Rico. Kalau 79 44 tahun lalu. Saya datang dari orang tidak berpunya, Bung Ansi Lema di perkotaan. Ya naik pesawat terbang pertama kali. Langsung ke Dubai itu Pak Utut? Bukan, 79 ke Puerto Rico. Puerto Rico. Ibu kotanya San Juan. Jadi saya nggak pernah naik kapal terbang, namanya orang melarat. Jadi terbangnya Jakarta, Singapura, naik Singapore Airlines, Singapura, Hong Kong, San Francisco, naik Pan American. Pan American tuh BUMN. Sekarang udah dilikuidasi, kolaps dia. Tuh flag carrier-nya USA. Terus kemudian San Francisco, New York, naik Eastern Airlines, New York, San Juan, naik Eastern Airlines. San Juan tuh Puerto Rico, negara protektoratnya USA. Saya nginep di Hotel Hilton, Caribe Hilton. Wah, pemandangannya. Lautnya biru. Saya ke Bali aja belum pernah. Mohon maaf ngelihat cewek-ceweknya kok pakai bikini. Amerika Latin. Wah, makan breakfastnya. Ya kita tahun 78, saya 78 juara Indonesia tuh nginepnya kan mohon maaf itu waktu sangat seradapnya di mes guru. Mandinya kan begini pakai gayung. Ya. Bawahnya pasti ada pasir. Kalau sekali ciduk nggak apa-apa. Kalau cidukannya kekencengan tuh mubal dia naik ke atas. Nah itu suka ada cacing kan begitu. Nah itu bagian dari yang mematangkan. Tetapi ever since that time, wah ternyata kalau di dunia itu hebat sekali ya. Nginep di Caribe Hilton, wah pemandangannya biru, laut. Saya bilang chess is going to be my life gitu. Nah itulah sebabnya saya jadi Grandmaster. Pak Utut kenapa catur? Dan siapa yang kira-kira memperkenalkan catur pertama kali ke Pak Utut nih? Nah kalau catur nih, kalau kita jujur dan kita harus jujur terus, kita boleh bohong untuk white lie kata Pak Pendeta. Nah, white lie itu ya sekali-kali kalau itu. Jadi kalau yang ngajarin ayah saya almarhum, tapi itu sebenarnya permainannya paling murah. Dan dasarnya saya nggak terampil Bung Ansi. Kalau zaman dulu kan permainannya keterampilan. Naikin layangan. Saya nggak bisa naikin. Yang naikin kakak saya yang udah meninggal tuh. Jadi layangan tuh kan paling susah bikin tali kama. Nggak tahu Bung Ansi Lema tahu apa nggak tali kama? Bukan tali kama itu yang ngiket supaya seimbang dan seimbang. Itu mundurinnya bisa harus terbang. Pas. Iya betul. Gitu. Itu paling sulit. Iya. Kalau di situnya udah godek, naiknya godek deh. Nah itu naikin layangan sulit. Main kelereng dari sini ke sini aja nggak kena. Kalau kakak saya titis misalnya dari sini sampai situ kena. Nah saya nggak terampil apapun. Nah, mungkin memang itu udah jalannya dari Tuhan. Saya dikenalin catur, kemudian saya dikenal sebagai pecatur cilik. Nah terhadap ini saya harus sampaikan, tahun 82 saya setelah 79 itu saya dikenal The Wonder Kid, Wonder Boy.
sistem sosial kita saat itu trust masih begitu tinggi. Ada gubernur BI namanya Rahmat Saleh, mohon maaf ini bukan suku, beliau dari suku Madura. Dia nyuruh staf namanya Markus Sumarno, naik motor ke rumah saya di gang. Pertanyaan dari Pak Rahmat Saleh melalui Pak Markus ini, Pak Utut nih butuhnya apa? Oh kalau keluar negeri butuh teh. Artinya trust begitu tinggi. Malah dia yang nanya karena baca majalah Tempo. Kalau sekarang di ruangan kita kan segini proposal, mulai bikin main bola, mau ngirim orang, tapi nggak ada trust. Bener nggak nih orang? Iya nggak, kan begitu. Nah titik ini yang sekarang juga bagian yang harus kita perbaiki. Trust itu kan memang dibangun dari reputasi, ya, dan konsistensi, komitmen, dan iya kan begitu Pak Utut. Ya kalau yang mau saya sampaikan tadi artinya society kita saat itu trust masih tinggi satu sama lain. Ya. Sehingga hanya dari membaca majalah Tempo, seorang gubernur BI Pak Rahmat Saleh mengirim utusan. Artinya kemajuan orang itu ada penyangga dan pendorong. Tapi bukan dikasih duit. Kalau sekarang kan kita semua bansos bagi duit. Ini sosialisme yang menurut saya keliru, sosialisme yang salah arah. Nah ke depan kita perbaiki sosialisme kita itu. Kok saya nyebutnya sosialisme? Loh Pancasila kan ujung-ujungnya Eka Sila gotong royong. Gotong royong kan sosialisme ala Indonesia. Tapi kalau sosialisme dianggap kiri, ini konsep bernegara dalam mewujudkan kesejahteraan. Pak Utut tadi cerita catur, ya saya mencatat banyak sekali prestasi skala dunia yang Pak Utut capai gitu ya. Saya ingin tahu Pak Utut, yang paling berkesan atau lawan yang terberat itu buat seorang Pak Utut Adianto itu siapa Pak Utut? Saya juara di 18 turnamen internasional. Pertama tahun 1981 di kota Neus tuh kayak kita Depok, kota besarnya Golen. Nah itu turnamen internasional. Dan yang terakhir 2009 saya juara di Korea Open. Sebelum saya dilantik jadi anggota DPR RI. Nah singkat kata, kalau ditanya siapa lawan terberat, saya KO lawan Garry Kasparov. Kalau Garry Kasparov, kalau Bung Ansi Lema, dan mudah-mudahan teman-teman pendengar atau pemirsa podcast sempat merasakan itu kalau petinju Mike Tyson. Jadi saya dulu rangsek, brek, pecah kepala saya. Lah lantas kekuatannya apa? Kasparov itu pecatur asal Azerbaijan. Itu dulu aslinya namanya Gary Weinstein. Kalau kita udah tahu lah Stein itu siapa gitu ya. Gary Weinstein itu berpindah menjadi orang Soviet Uni. Nah memang luar biasa. Apa yang membedakan pecatur kuat dan pecatur pada umumnya? Kemampuan mengkalkulasi serta variannya. Kalau Kasparov bisa ngitung 13 langkah di muka dalam 11 ke 13 varian loh. Nah kalau saya mampunya 7 dan maksimum 10 langkah ke depan. Jadi tuh kalau 7 aja kepala kita juga udah pecah Bung. Misalnya varian yang pertama kuda, ini cabangnya 10 langkah. Gajah, benteng, misalnya seperti itu. Nah di situ keunggulan Kasparov, dan saat itu mereka punya tim riset serta kondisi fisiknya selalu bugar. Itu yang membedakan Kasparov dan Karpov. Tetapi kalau kemampuan teknis memulai memanfaatkan peluang sekecilnya sampai jadi kemenangan, itu Anatoly Karpov. Anatoly Karpov lebih, he teach himself to be a champion. Kalau Kasparov saya nilai he was born to be a champion. Jadi dia udah terlahir, terberi. Mungkin lebih gift dari Tuhan gitu ya. Pak Utut dari pecatur kemudian Pak Utut menjadi politisi. Bicara catur tentu kecerdasan intelektual, ada strateginya. Begitu juga berpolitik juga pasti ada strateginya. Tapi saya ingin tahu Pak Utut, apa sih yang memotivasi kemudian Pak Utut tertarik menjadi politisi ini? Pertama
pertama, Bung Ansi dan teman para pemirsa podcast, semua orang yang ke Senayan ini semua punya ide besar yang baik, idealisme yang tinggi. Saat itu saya maju ke Senayan ini cita-citanya dua hal. Saya ingin memajukan olahraga yang memang saya geluti dan saya cintai. Dan yang kedua, kalau bisa saya bisa membantu di pendidikan. Konsep pendidikan seperti apa yang paling cocok menurut saya? Mestinya pendidikan yang sesuai dengan kultur kita. Bagaimana memperkuat karakter, dan ujung-ujungnya dari pendidikan itu dia bisa bekerja untuk pekerjaan apa saja. Jadi bukan harus jadi dengan gelar-gelar tertinggi, tetapi anak-anak itu dengan karakter yang kuat, dia ready membela Indonesia dengan pekerjaan yang sekarang pun belum ada. Dulu kalau kita kecil nggak kebayang ada podcast, nggak kebayang semua informasi ada di tangan. Dalam genggaman. Sekarang kan problemnya terlalu banyak informasi. Kalau kita ngomong nih, saya curiga nih nanti maksimum yang dengerin saya paling 1.000 orang. Tapi kalau hore-hore, mohon maaf, penuh dengan sensasi dan penuh kontroversi, menyerang orang kanan kiri, pasti jauh lebih banyak. Terhadap informasi, orang senangnya yang ribut, kupingnya tuh maunya yang dia suka. Nah, ini tugas kita yang di eksekutif bersama legislatif untuk meramu apa. Nah, kalau ditanya di politik itu, ya kalau politik seperti yang saya sampaikan tadi tentu jauh lebih berat. Nah, mengubah dari olahragawan terus menjadi politisi ya tentu awalnya saya juga sama dengan Bung Ansi. Saya tahu Bung Ansi dulu salah satu penyiar di TVRI kurun waktu 2007-2014 kalau nggak salah, kalau salah saya diperbaiki. Tetapi itu waktu TVRI masih sangat oke. Nah, sekarang udah membaik. Mudah-mudahan nanti TVRI lebih baik lagi. Sekali lagi, bertransformasi harus melihat situasional. Jadi kalau buku Bung Karno di bawah bendera revolusi saya baca, Indonesia Menggugat, ini pembelaan Bung Karno di Landrat pledoinya. Pledoinya. Ya. Nah, itu semua saya juga membaca. Jadi kalau konsep bagaimana supaya kita tidak menjadi kuli atau orang buruh terus ada di sini. Nah, yang belum bagaimana mengimplementasikan secara sistematis. Pak Utut, ya, salah satu poin tadi yang Pak Utut katakan, hari ini informasi itu meluber. Tetapi mungkin persoalannya di kedalaman. Yang kemudian membuat kadang-kadang mungkin passion termasuk dalam politik ataupun dalam berbagai kehidupan itu juga menjadi pertanyaan besar buat kita. Setuju sekali Bung Ansi, karena dengan melihat tulisan maksimum sekarang kan 5 paragraf. Thread, orang disuruh menyimpulkan. Jadi tafsirnya sendiri-sendiri, orang-orang terlalu banyak informasi. Kalau dulu Muhammad Ali mau tanding dengan George Foreman di Kinshasa 1976, sekolah diliburin. Semua orang tahu. Swiking mau lawan Rudy Hartono di final All England, orang tahu. Semua pengen ngelihat. Nah, sekarang terlalu banyak informasi, in-depth-nya yang kurang. Ketika in-depth-nya kurang, nalar kita juga makin berkurang. Nah, ketika nalar berkurang, keputusannya pasti cuman lebih menyenangkan perasaan hati. Nah, bukan kebutuhan. Ketika keputusan hanya untuk menyenangkan hati, kita nggak tahu mana yang priority, mana yang bukan. Republik sekarang bagaimana memarketingin dengan baik. Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua PSSI, ngaduin Indonesia lawan Argentina. Kita di dunia nomor berapa, Argentina world number 1. Kalau orang kayak saya, jangankan jalanin, kepikir aja enggak. Nah, tentu kita cari lawan yang lebih sepadan. Tetapi rakyat senang. Rakyat datang satu stadion, ada termasuk ketua DPR RI, ada presiden, ada menteri, semua. Termasuk kita-kita juga nih, senang. pakai baju timnas nih. Iya.
Artinya substansi udah nggak penting, tapi wilayahnya perasaan. Nah, ini tugas kita semua. Bagaimana dengan situasi yang seperti ini mereka bisa menambah suara ke kita. Karena PDI Perjuangan memang dasarnya udah naturnya, bahasa Belanda. Natur kita tuh bawaan badannya adalah memperjuangkan rakyat. Hanya kadang kita sering juga lupa bahwa situasi berbeda. Ini yang situasional. Kalau kata Bung Karno di di bawah bendera revolusi, zeitgeistnya bahasa Belanda, zeitgeistnya. Jadi sekali lagi semangat zamannya. Artinya perlu pemahaman situasional ya, sehingga Itu kontekstual begitu Pak Utut. sangat penting. Jadi kebijakan kita tidak tercabut dari pemikiran Bung Besar, Bung Karno yang ideolog dan bapak bangsa kita, tetapi menjawab tantangan zaman.